Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang spesial. Ada tusuk, ada caplok. Apa itu? Yaitu tentang membandingkan pecahan. Tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk lebih jelasnya tentang tusuk dan caplok, mari kita bahas pada penjelasan berikut ini. Let's go. Ya, membandingkan pecahan, kita perlu tanda pembanding. Tanda pembanding dalam pecahan itu ada 3 secara umum. Yang pertama yaitu yang tandanya seperti ini. Yang atas sendiri itu dibaca kurang dari atau lebih kecil dari. Tanda seperti ini karena lancipnya di depan, kita istilahkan ditusuk, biar gampang. Terus yang bawahnya itu membuka. Ini dibaca lebih dari atau lebih besar dari. Kita istilahkan dicaplok. Jadi kalau dicaplok itu membuka, kalau ditusuk itu runcing depannya. Terus yang terakhir adalah sama dengan. Ini sama tandanya, sama dengan. Oke, kita langsung praktekkan. Cara membandingkan pecahan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah fokus pada pecahan sebelah kiri atau yang depan. Yang kedua, jika pecahan sebelah kiri atau depan itu lebih kecil, maka ditusuk. Jika pecahan sebelah depan atau kiri lebih kecil, maka ditusuk. Kalau lebih besar dicaplok. Yang selanjutnya jika sama, pakai tanda sama dengan. Tusuk, caplok, sama dengan. Lanjut ke contoh 1. Ini adalah pecahan biasa dengan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, fokus pecahan sebelah kiri. Ini pecahan yang sebelah kiri 3/5. Biar fokus kita lingkari saja. Ya, fokusnya sebelah sini. Karena ini pecahan biasa, maka kita pakai cara silang. Dikalikan silang antara pembilang dan penyebut. Berarti 3 kita silangkan dengan 3. Tidak boleh 3 dengan 2, ini tidak menyilang. 3 dengan 3, hasilnya taruh di sini, di atas. Di atasnya 3, bukan di bawah sini. 9. Kita silakan 2 dengan 5, berarti taruh di atasnya 2. 10. Nah, kita kan fokus sebelah kiri tadi. Berarti ini kirinya juga jodohnya ini 9. Sehingga kita lihat 9 itu lebih kecil dari 10 atau lebih besar dari 10 atau sama dengan 10. Ternyata 9 itu kurang dari atau lebih kecil dari 10, maka kita tusuk. Ya, tandanya tusuk, lancipnya ke arah 9. Ini fokusnya sebelah kiri, pecahan sebelah kiri. Jadi 3/5 kurang dari 2/3 atau lebih kecil dari. Lanjut contoh 2. 6/11 dengan 8/16. Langkahnya sama, fokus pecahan sebelah kiri, jadi 6/11. Kalikan silang, 6 kali 6 hasilnya 96, 11 kali 8 hasilnya 88. Kita bandingkan 96 itu lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 88. Ternyata 96 lebih besar, maka kita caplok. Ya, bukanya ke sini. Sehingga 6/11 itu lebih besar dari 8/16. Sudah mulai paham? Lanjut ke contoh ketiga. 6/7 dengan 36/42. Langkah-langkahnya sama, fokus pecahan sebelah kiri atau depan.
Ya, 6/7. Kalikan silang. 6 kali 42 taruh di sini hasilnya 252. 7 kali 36 ditaruh di sini. Kita lihat, bandingkan sebelah kiri. 252 kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 252. Ternyata sama, maka tandanya sama dengan. Jadi 6/7 sama dengan 36/42. Oke. Contoh keempat. Bagaimana kalau pecahan campuran? Wow. Gimana ya? Langkah-langkahnya, ya betul, ubah dulu ke pecahan biasa. 23/4 jadi 11/4, 21/2 jadi 5/2. Ini pada video sebelumnya juga sudah ada mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ada di Sutrisno Channel. Terus langkah kedua, fokus pecahan sebelah kiri. Oke, 11/4 kita fokuskan. Kalikan silang, 11 kali 2 hasilnya 22. 4 kali 5 hasilnya 20. Fokus sebelah kiri, berarti fokus ini dan ini. 22 ternyata lebih besar dari 20, maka kita caplok. Oke. Lebih besar. Bagaimana jika pecahan desimal? Oke, kita bahas. Contohnya 0,6 dengan 0,5. Langkah-langkahnya. Fokus angka sebelah kiri sama. Terus lihat angka sebelah kiri atau depan koma. Ini koma, ini namanya depan. Atau kirinya koma, ini kanannya koma atau belakang koma. Jika sama, lalu lihat angka pertama setelah koma. Kalau sama lagi, lihat angka kedua setelah koma dan seterusnya. Kalau sampai akhir sama, berarti ya tandanya sama. Kita lihat di depan koma ini adalah 0. Yang di sini depan koma juga 0. Ternyata sama, maka kita lanjut ke angka berikutnya di belakang koma. Ini berapa? 6. Ini 5. Kita bandingkan 6 dengan 5, berarti 6 lebih besar dari 5, kita caplok. Paham? Jadi 0,6 lebih besar dari 0,5. Oke, biar tidak bingung, contoh kedua. 0,15, bukan 0,15 ya. 0,15 dengan 0,3. Biasanya salah membaca 0,15. Oh, besar yang ini, 0,15, 0,3. Salah. Ini 0,15. Langkah-langkahnya, fokus angka sebelah kiri. Oke. Lihat angka sebelah kiri atau depan koma. Bandingkan. Oke. Ini sama-sama ini 0. Sini 0. Lalu kalau sama, angka berikutnya. Oke, ini 1. Ini 3. Sampai sini masih sama juga? Tidak. Ternyata yang sebelah sini 1 lebih kecil dari 3. Maka otomatis tandanya adalah ditusuk. Kenapa 5 tidak berpengaruh? Tidak. Karena kita fokus, kalau misalkan di depan koma sama, kita fokus di belakang koma dulu. Makanya bacanya bukan 0,15 tapi 0,15. 1 dengan 3 ya jelas besaran 3. Karena 1 lebih kecil kita tusuk. Sehingga 0,15 lebih kecil dari 0,3 atau kurang dari. Nah, semakin penasaran ini. Contoh 3. 1,2 dengan 0,675, bukan 0,675. Yang benar 0,675. Langkah-langkahnya sama. Fokus sebelah kiri. Oke.
lihat angka sebelah kiri, depan koma, lalu bandingkan. Kalau belum sama, lihat angka, kalau masih sama, lihat angka setelah koma atau belakang koma. Ini berapa? 1. Ini 0. Sudah berbeda, maka tidak perlu melihat belakang koma. Maka 1 jelas lebih besar, maka kita caplok. Sehingga 1,2 lebih besar dari 0,675. Oke, bagaimana jika pecahannya berbeda? Wow. Contohnya 3/5 dengan 0,675. Langkahnya ubah dulu biar pecahannya sama. Mau yang pecahan biasa diubah ke desimal ya boleh, desimal diubah ke pecahan biasa juga boleh. Tapi memang yang lebih gampang itu kita ubah ke desimal, sama-sama desimal. Itu lebih mudah. Kalau ada yang lebih mudah diubah pecahan biasa juga tidak masalah, pakai perkalian silang. 3/5 kita ubah pecahan desimal 0,6. Ini 0,675. Lalu kita bandingkan kayak tadi, fokus pecahan sebelah kiri. Lihat angka sebelah kiri koma atau depan koma. Ini 1, ini 0, ini 0, masih sama. Lihat belakangnya koma. Ini 6, ini 6, masih sama juga. Tapi di sini sudah tidak punya angka. Ini masih ada angka 7 sama angka 5. Sehingga 0,6 lebih kecil. Atau kita tusuk. Jadi 0,6 atau 3/5, ini soal awal, lebih kecil dari 0,675. Oke, ini untuk latihan soal. Ada 3, silakan bisa berlatih. Jika masih bingung bisa diulang-ulang lagi videonya. Jika butuh video-video pembelajaran yang lain bisa lihat di Sutrisno Channel, banyak sekali. Mau video apa, insya Allah ada. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke banyak orang untuk bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.